Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ayuningsih, mahasiswa judul tablet allopurinol. Untuk zat aktif allopurinol sendiri, berikut saya akan jelaskan. Allopurinol mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0% C5H4N4O dihitung terhadap zat kering. Jadi ini merupakan rumus struktur dari allopurinol itu sendiri. Allopurinol merupakan suatu zat dengan pemberian serbuk halus putih hingga hampir putih berbau lemah. Larutan allopurinol sangat sukar larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam larutan kalium hidroksida dan dalam natrium hidroksida, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam ether. Kemudian, indikasi dari tablet allopurinol ini sendiri merupakan obat yang digunakan untuk hiperuresemia primer atau GOT, hiperuresemia sekunder, mencegah pengendapan asam urat dan kalsium oksalat. Produksi asam urat yang berlebihan antara lain disebabkan karena policythemia vera dan terapi sitostatik. Jadi indikasi obat ini adalah untuk menurunkan kadar asam urat atau GOT itu sendiri. Kemudian untuk GOT artritis atau penyakit asam urat ini merupakan suatu kondisi di mana tubuh tidak dapat mengontrol asam urat, sehingga kristal asam urat yang berlebihan akan menumpuk di jaringan tubuh, ditandai dengan peningkatan kadar asam urat dalam tubuh dan menyebabkan inflamasi atau radang pada persendian. Jadi ketika kadar asam urat kita lebih dari batas normal, maka akan terjadi penumpukan dan menyebabkan radang, di mana radang itu akan menyebabkan rasa nyeri pada penderitanya. Dan allopurinol ini menurunkan kadar asam urat sehingga mengurangi penumpukan-penumpukan yang terdapat di dalam tubuh, sehingga mengurangi rasa nyeri maupun inflamasi yang disebabkan oleh asam urat tersebut. Untuk kadar asam urat normal untuk pria dewasa berkisar antara 3,5 sampai 7,2 mg per dl. Sedangkan untuk wanita adalah berkisar antara 2 sampai 6 sampai 6,0 mg per dl. Jadi pada wanita umumnya lebih rendah daripada laki-laki, yaitu maksimalnya 7,2 mg/dl. Untuk mekanisme kerja dari tablet asam allopurinol ini sendiri, obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim xantin oksidase sehingga menghambat pembentukan asam urat dan juga dapat menghambat sintesis purin. Enzim xantin oksidase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk oksidasi suatu zat alami dalam tubuh yang bernama hipoxantin untuk menjadi xantin dan kemudian menjadi asam urat. Obat ini digunakan untuk mencegah serangan GOT kronis, mengobati sindrom lisis tumor dalam kemoterapi yang menyebabkan terjadinya hiperuresemia akut berat, mengobati batu ginjal dengan komponen asam urat dan kalsium oksalat, nefrolithiasis asam urat. Jadi mekanisme dari allopurinol ini sendiri menghambat enzim xantin, yang dimana enzim xantin ini merupakan enzim yang bertanggung jawab untuk pembentukan purin, di mana purin ini yang akan menjadi asam urat. Sehingga saat purin ini berlebih di dalam tubuh, maka purin ini akan menumpuk pada suatu bagian tubuh yang kemudian menyebabkan inflamasi dan rasa nyeri yang sangat hebat apabila jumlahnya melampaui dari batas normal tadi. Untuk dosis allopurinol sendiri, untuk kasus yang ringan, dosis awal dimulai dari 100 mg per hari per oral. Kemudian ditingkatkan setiap minggu menjadi 200 hingga 300 mg per hari. Kemudian maksudnya di sini ditingkatkan jika pada dosis 100 mg ini tidak cukup untuk terapi pasien, maka dapat ditingkatkan menjadi 200 hingga 300 mg per hari. Sedangkan untuk kasus
sedang hingga berat, dimulai dari dosis awal 100 mg per hari per oral, ditingkatkan setiap minggu menjadi 400 hingga 600 mg per hari. Mengingat sediaan allopurinol itu sendiri, untuk tablet ada allopurinol 100 dan allopurinol 300. Sehingga untuk dosis ringan dapat diminum 1 hingga 2 kali sehari, dan sama untuk kasus sedang dan berat dapat diminum 1 hingga 2 kali sehari dengan kekuatan sediaan 300. Yang untuk kasus ringan dapat digunakan sediaan yang 100 mg. Kemudian untuk dosis minimum, ini dosis minimumnya adalah 100 hingga 200 mg per hari. Dan dosis maksimumnya adalah 800 mg per hari. Kemudian untuk efek samping allopurinol sendiri, yang saya lihat dari sumbernya, yaitu Medscape, terdapat beberapa kasus yaitu ruam sebanyak 1,5%, kemudian mual sebanyak 1,3%, kemudian muntah sebanyak 1,2%. Reaksi kontraindikasi. Untuk reaksi kontraindikasi allopurinol sendiri, pasien dengan riwayat reaksi parah terhadap setiap formulasi obat ini. Maksudnya, pada obat ini, beberapa pasien tidak cocok dengan formulasi yang ada atau kandungan eksipien di dalamnya, sehingga dikontraindikasikan kepada pasien dengan riwayat tersebut. Kemudian, perhatian, hentikan pada tanda pertama reaksi alergi. Tanda pertama yaitu ruam, vaskulitis, atau sindrom Stevens-Johnson. Ruam obat dengan eosinofilia dan gejala sistemik, dan atau vaskulitis umum. Jadi jika pada penggunaan pertama terdapat reaksi-reaksi seperti ini, maka hentikan penggunaan obat allopurinol ini. Kemudian, gunakan hati-hati saat memberikan obat lain yang diketahui menyebabkan mielosupresi hepatotoksisitas atau reversibel. Gunakan dengan hati-hati pada gangguan ginjal. Nah, hati-hati jika Anda memiliki gangguan pada hepatotoksisitas, kemudian pada gangguan ginjal, karena obat ini memberikan pengaruh terhadap penderita-penderita pada penyakit ini. Karena obat-obat yang digunakan pada penyakit-penyakit ini juga dapat memberikan beberapa interaksi-interaksi yang mana harus dihindari. Kemudian resiko hipersensitivitas meningkat pada pasien yang diobati dengan inhibitor angiotensin converting enzyme atau AC inhibitor. Ketika diminum dengan amoxicillin atau ampicillin dapat meningkatkan resiko ruam kulit. Jadi obat allopurinol ini dapat berinteraksi dengan obat-obat hipertensi seperti ACE inhibitor, yang mana obat ACE inhibitor jika digabungkan dengan obat allopurinol dapat meningkatkan hipersensitivitas pasien. Kemudian interaksi dengan amoxicillin atau ampicillin juga dapat meningkatkan resiko ruam kulit. Kemudian selanjutnya untuk ibu hamil. Data publikasi terbatas, penggunaan allopurinol pada wanita hamil tidak menunjukkan pola yang jelas atau peningkatan frekuensi hasil perkembangan yang merugikan. Di antara sekitar 50 kehamilan yang dijelaskan dalam literatur yang diterbitkan, hanya 2 bayi dengan malformasi kongenital utama telah dilaporkan dengan paparan allopurinol ibu. Obat ini harus digunakan selama kehamilan hanya jika benar-benar dibutuhkan. Jadi dari beberapa data publikasi, penggunaan allopurinol ini tidak menunjukkan pola yang jelas pada ibu hamil, karena di antara 50 kehamilan dari data tersebut hanya terdapat 2 bayi dengan malformasi kongenital, sehingga tidak begitu jelas
tidak menunjukkan pola yang begitu jelas. Akan tetapi obat ini harus digunakan apabila jika benar-benar dibutuhkan pada ibu hamil. Namun jika tidak benar-benar dibutuhkan atau dalam kondisi yang tidak darurat, maka lebih baik jika menghindari penggunaan obat allopurinol ini pada ibu hamil. Kemudian selanjutnya, laktasi atau untuk ibu menyusui. Allopurinol dan oksipurinol diserap dalam ASI. Berdasarkan informasi dari suatu laporan kasus, allopurinol dan metabolit aktifnya, oksipurinol, terdeteksi dalam air susu ibu. Tidak ada laporan efek allopurinol pada bayi yang disusui atau pada produksi ASI. Akan tetapi, untuk menghindari potensi reaksi yang merugikan yang serius pada anak yang disusui, dianjurkan wanita untuk tidak menyusui selama pengobatan dengan obat ini selama 1 minggu setelah dosis terakhir. Jadi, untuk pengobatan allopurinol ini sendiri, itu untuk dapat dilihat hasil dari terapinya, pengobatan harus dilakukan selama 1 minggu. Jadi, dianjurkan untuk tidak menyusui selama 1 minggu setelah dosis terakhir. Seperti itu untuk menghindari potensi reaksi yang merugikan pada bayi yang sedang menerima ASI eksklusif dari ibu. Kemudian untuk farmakologi dari tablet allopurinol ini sendiri, terdapat mekanisme aksi. Mekanisme aksi dari obat ini yaitu menghambat santin oksidase, menghambat konversi hiposantin menjadi santin, menjadi asam urat. Kemudian menurunkan produksi asam urat tanpa mengganggu sintesis purin vital. Jadi enzim santin tadi dihambat, yang mana enzim santin ini kan akan berkonversi menjadi hiposantin, yang mana akan menjadi asam urat. Jadi yang ditekan adalah enzim santin ini. Akan tetapi obat ini tidak mengganggu pada sintesis purin vital yang ada di dalam tubuh. Kemudian untuk farmakokinetik, ketersediaannya yaitu berkisar antara 49 sampai 53%. Kemudian onsetnya itu cukup lama, dapat bekerja 2 sampai 3 hari untuk lebih terlihat efeknya. Kemudian waktu plasma puncak. Waktu plasma puncak di sini dimulai dari 0,5 hingga 2 jam. Kemudian untuk efek puncak. Untuk efek puncak itu dapat dilihat setelah 7 sampai 14 hari. Makanya tadi pada ibu menyusui, kenapa tidak boleh menyusui pada 1 minggu setelah dosis terakhir, karena pengobatan menggunakan allopurinol ini dapat terlihat jika sudah memenuhi 7 hingga 14 hari. Jadi selama 2 minggu. Maka seminggu terakhirnya itu merupakan pengobatan untuk dosis terakhirnya. Kemudian untuk farmakologi. Metabolisme dari allopurinol ini di metabolisme di hati. Untuk metabolitnya yaitu oksipurinol, yang mana oksipurinol ini merupakan metabolit aktif. Kemudian allopurinol riboside atau aktivitasnya tidak diketahui. Metabolitnya, jadi metabolit dari allopurinol ini terdapat 2. Yang pertama yaitu oksipurinol, dan yang kedua adalah allopurinol riboside. Yang oksipurinol ini merupakan metabolit aktif, sedangkan allopurinol riboside ini aktivitasnya masih belum diketahui. Kemudian untuk eliminasi, waktu paruh dari obat ini yaitu obat induk berkisar antara 1 sampai 3 jam. Kemudian metabolit aktifnya waktu paruh metabolit aktif berkisar antara 15 hingga 20 jam. Dialisable yaitu baik hemodialisis dan dialisis peritoneal. Untuk clearance ginjal yaitu 30 ml per menit. Kemudian total pembersihan tubuh itu berada 16 ml per menit per kilogram. Untuk ekskresi obat ini melalui urin sebanyak 80% dan melalui feses. Jadi obat ini diekskresi akan tetapi
Ekskresi di urin lebih banyak, yaitu sekitar 80%, sedangkan di feses hanya 10 hingga 20%. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan dari presentasi ini yaitu Pharmacope 6 tahun 2020, kemudian Mesket, Dipiro 10, dan Halodoc. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.